Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya harapkan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua segera terbebas dari pandemi virus corona ini dan kita semua bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Baik, untuk hari ini kuliah pendidikan Pancasila akan membahas topik yang mungkin kelihatan sekilas kelihatan sulit, akan tapi ketika kita telusuri lebih lanjut tentulah tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi topiknya adalah tinjauan Pancasila secara filosofis. Pokok bahasanya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk itu mari coba kita kaji satu persatu dua istilah tadi, sistem dan filsafat. Sistem itu apa? Filsafat itu apa? Mari kita coba kaji ya. Jadi sistem itu adalah merupakan suatu entitas sesuatu yang memiliki bagian-bagian atau beberapa bagian yang tidak terpisahkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya sistem ekonomi misalnya. Sistem ekonomi itu kan memiliki beberapa bagian. Produksi, dan kemudian ada distribusi, ada produsen, konsumen. Itu komponen-komponen dari sistem ekonomi yang tidak terpisahkan. Ada hasil produksi, ada yang tenaga produktifnya, ada yang para buruh, para petani. Itu kan tenaga produktif. Nah, kalau salah satu dari bagian ini tidak ada, maka tidak akan terjadi sistem ekonomi yang berkelanjutan, atau sistem ekonomi itu sendiri maka tidak akan ada kalau produksi tidak ada. Apa yang mau didistribusikan? Nah, itulah contoh sistem ya. Jadi suatu entitas sesuatu hal yang memiliki beberapa bagian yang tidak terpisahkan. Contoh lagi misalnya seperti ketika mengadakan sebuah penelitian ilmiah, pasti ada sistematika dari penelitian tersebut. Dan kalau salah satu komponen atau unsur dalam sistematika itu tidak ada, maka tidak akan terjadi sebuah penelitian ilmiah yang bersifat ilmiah. Contohnya misalnya kalau di penelitian ilmiah kan konkretnya ada beberapa hal ya, beberapa unsur. Yang pertama adalah observasi, stepnya ya, observasi, mengamati, mengumpulkan data. Kemudian ada eksperimen ya, uji data. Dan kemudian setelah eksperimen ada hipotesis atau kesimpulan awal. Kemudian diuji lagi, uji hipotesis, baru kemudian dikeluarkan kesimpulan akhir. Itulah sistematika penelitian ilmiah yang kalau salah satu komponennya tidak ada atau salah satu unsurnya tidak ada, maka tidak bisa dikategorikan sebagai penelitian ilmiah. Sistem, sekali lagi, kata kuncinya sistem. Nah, filsafat bagaimana? Filsafat ada beberapa arti terkait kata filsafat ini. Yang pertama adalah secara etimologis atau secara bahasa. Filsafat berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophos. Philos berarti cinta, sophos berarti kebijaksanaan. Kalau kita kan pernah mendengar mungkin ya, ada yang pernah mendengar ada filantropi ya. Itu dari philos dan anthropos. Philos berarti cinta, anthropos berarti manusia, artinya cinta pada kemanusiaan. Filatelis ya, philos cinta, telis perangko, jadi cinta pada perangko gitu. Jadi filosofi bermakna cinta pada kebijaksanaan. Hal yang membedakan ya, orang yang bergiat dalam bidang filosofi kan itu kemudian, atau orang yang berfilsafat biasanya dinamai sebagai filsuf. Berbeda dengan orang bijak. Orang bijak kan adalah sofis. Nah, para filsuf ini bukanlah orang bijak, akan tapi orang yang cinta pada kebijaksanaan ya, yang selalu
senantiasa berpijak pada kebenaran, ya. Sehingga retorika-retorika yang dikeluarkan oleh kaum sofis adalah bukan ciri khas dari para filsuf. Jadi para filsuf itu selalu mencoba mencari kebenaran, selalu berdialektika, selalu berpijak pada kebenaran. Nah, itulah pengertian filsafat secara bahasa. Nah, secara terminologis bagaimana? Jadi kan tadi ada etimologis bahasa, kemudian terminologis peristilahan. Untuk itu ada dua arti. Yang pertama adalah filsafat sebagai pandangan hidup. Yang kedua, filsafat sebagai metode berpikir. Maksudnya seperti apa? Sebagai pandangan hidup artinya filsafat di sini, ya, secara konkret, ya. Filsafat di sini digunakan untuk memandang dunia. Bagaimana cara kita memandang hidup ini? Kalau pandangan dunia Jawa kan ada mengenal pernyataan, ya, atau sebuah kalimat singkat, ya. Urip iki mung nglakoni. Artinya di situ kalau di bahasa Indonesia kan adalah hidup ini hanya sekedar menjalani. Nah, kalau kita telah lebih dalam pandangan hidup masyarakat Jawa ini, maknanya apa? Filosofinya apa? Artinya masyarakat Jawa di sini memiliki kesadaran bahwa ada kekuatan besar di luar manusia yang mengatur dirinya dan alam semesta. Nah, itulah Tuhan. Jadi kesadaran akan sebuah entitas yang kita sekarang sebut sebagai Tuhan. Gusti, ya, kalau masyarakat Jawa. Ada manunggaling kawula lan Gusti. Bersatunya antara kawula mikrokosmos, ya, manusia, dengan Gusti makrokosmos, bisa Tuhan, bisa wakil Tuhan atau raja atau pemerintah. Nah, itulah filsafat atau pandangan dunia Jawa. Filsafat sebagai pandangan hidup. Nah, berikutnya secara terminologis kan ada dua tadi, ya. Filsafat sebagai pandangan hidup. Yang kedua adalah filsafat sebagai metode berpikir. Nah, maksudnya apa? Filsafat sebagai metode berpikir adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu sampai ke hakikatnya. Jadi tidak hanya berhenti pada apa yang terlihat, tapi apa yang dibalik yang kelihatan itu. Contohnya misalnya begini. Kalau misalnya kita melihat suatu kasus, ya, kasusnya misalnya seperti pandemi corona sekarang. Nah, dalam pandemi corona ini kalau kita melihat sekilas, ini sulit, harus melindungi diri terus-menerus, pakai masker dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut para filsuf atau filosof naturalis, ya, pandemi corona ini secara esensinya adalah alam yang mencoba menyeimbangkan atau yang mencoba kembali menyusun tata keseimbangan, ya, tata alam yang lebih seimbang dari sebelumnya. Kalau dulu kan sebelum pandemi ini bekerja seperti biasa, ya. Pabrik-pabrik, mobil lalu lalang, ya. Asap kendaraan, asap pabrik itu kemudian menimbulkan polusi udara, ya, dan merusak lapisan ozon. Sehingga ozon itu menjadi bolong-bolong. Dan matahari bisa menyinari langsung, ya, ke permukaan bumi sehingga terjadilah pemanasan global. Nah, pada masa pandemi corona, karena kita jarang pakai kendaraan, ya, awal-awal pandemi corona, dan kemudian pabrik tidak beroperasi, asap pabrik tidak seperti biasa, maka terjadilah perbaikan atau recovery di lapisan ozon, sehingga alam menjadi seimbang lagi, pemanasan global bisa terhindar. Nah, itulah kalau secara naturalis, ya, melihat dari pandemi corona ini seperti apa.
Nah, itulah contoh filsafat sebagai metode berpikir. Jadi tidak hanya berhenti pada apa yang terlihat, tapi kemudian lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi, yaitu sampai kepada hakikatnya. Nah, pertanyaannya sebelum kita lanjutkan, apakah Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem filsafat? Nah, untuk itu mari kita coba telaah satu persatu, karena untuk memenuhi kriteria sebagai sistem filsafat ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah objeknya harus sesuai dengan objek filsafat. Yang kedua, metodenya harus sesuai dengan metode filsafat. Yang ketiga, universalitasnya harus sesuai dengan universalitas dari statement-statement kefilsafatan. Baik, kita mulai dari objek. Filsafat itu memiliki dua objek. Yang pertama adalah objek material, ya. Yang kedua adalah objek formal. Jadi seperti bidang ilmu lainnya, ada objek material dan objek formal. Tapi objek material dan objek formal filsafat berbeda dengan objek material dan objek formal bidang ilmu lainnya. Untuk objek material, filsafat itu bahan kajiannya itu adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Jadi kalau dalam filsafat mengenal 3 jenis ada. Yang pertama adalah ada dalam pikiran, ya. Yang kedua adalah ada dalam kenyataan, apa yang tampak, apa yang bisa diindra. Yang ketiga adalah ada dalam kemungkinan. Maksudnya apa? Kalau dalam filsafat, walaupun tidak kelihatan, tapi kalau kita pikirkan berarti hal tersebut ada dalam pikiran, dikategorikan sebagai yang ada. Nah, kalau yang kemungkinan bagaimana? Kalau mahasiswa kan sekarang ya tengah berkuliah, apa hal yang mungkin bagi mahasiswa? Misalnya, contohnya ya, wisuda. Nah, kalau dalam filsafat itu dianggap sebagai hal yang ada karena mungkin ada. Jadi mahasiswa ini mungkin untuk diwisuda jika memenuhi syarat, ya, lulus dengan baik dan bisa menyelesaikan skripsi dan mempertahankannya di depan para penguji sidang skripsi. Baik, untuk segala sesuatu yang ada dan mungkin ada ini, ya, itu terbagi tiga pokok bahasan. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah manusia, yang ketiga adalah alam semesta. Kalau kita bandingkan dengan Pancasila, ya, Tuhan dan manusia itu sudah ada di nilai Pancasila, ya, di sila pertama dan sila kedua, kemanusiaan, ya. Sila kedua, sila pertama ketuhanan. Tuhan dan manusia sudah ada dalam Pancasila. Alam semesta bagaimana? Alam semesta di sini adalah satu kesatuan, persatuan, ya, kerakyatan, rakyat, dan adil. Jadi alam semesta itu adalah di Pancasila adalah satu, rakyat, dan adil. Artinya kalau secara objek material, ya, sudah ada Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil, ada alam semesta, maka filsafat bisa dikategorikan, Pancasila bisa dikategorikan sebagai sistem filsafat dari sisi objek material. Objek formalnya bagaimana? Objek formal filsafat adalah menelusuri sampai hakikat. Jadi kemudian outputnya adalah berupa hal-hal yang bersifat abstrak, nilai. Nah, kalau Pancasila bagaimana? Sudah jelas, ya, 5 sila itu, ya, merupakan penjabaran norma yang dijabarkan dari 5 nilai. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan 5 nilai ini adalah hal yang abstrak, sama seperti output dari sudut pandang filsafat. Nah, artinya secara objek
formal dan material, Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Yang kedua, metodenya. Bagaimana metode filsafat, dan apakah Pancasila sama atau sesuai dengan metode filsafat? Filsafat itu metodenya adalah metode kontemplasi, yaitu merenung sampai menemukan hakikat, berpikir secara mendalam. Ya. Kalau di ilustrasi di slide 6 itu ada gambar sesuatu yang setengah bertopang kepala, ya, berpikir, ya. Mungkin ini kalau mahasiswa kos itu biasanya pada akhir bulan, ya, sudah, wah, kiriman sudah habis, ya. Minggu-minggu terakhir itu, ya, sudah mulai merenung seperti ini, besok mau makan apa, gitu. Biasanya begitu kalau anak-anak kos. Saya kan pernah juga dulu sebagai mahasiswa, ya. Zaman dulu ya sangat sulit kalau udah akhir bulan tuh, ya pasti banyak merenungnya, terutama ketika perut lapar, ya. Banyak merenungnya. Jadi kembali ke metode filsafat, yaitu merenung, ya, berkontemplasi sampai menemukan hakikat. Nah, bagaimana dengan metode penggalian Pancasila? Para pendiri negara kita, ya, dalam sidang BPUPKI, mereka juga merenung, berkontemplasi, berdialektika untuk kemudian menemukan esensi dari masyarakat Nusantara yang kemudian diartikulasikan atau dirumuskan menjadi Pancasila yang sekarang kita jadikan sebagai ideologi dan dasar negara. Artinya, ya, Pancasila memang berasal atau dihasilkan oleh aktivitas, ya, dengan menggunakan metode filsafat yang merenung secara mendalam untuk menggali dan merumuskan dasar negara kita. Nah, berikutnya bagaimana universalitasnya dari 5 sila tadi, 5 nilai yang ada dalam 5 sila Pancasila. Apakah bersifat universal? Karena filsafat bersifat universal. Mari kita coba lihat, ya. Mungkin saya ambil saja satu nilai, yaitu ketuhanan. Kalau ketuhanan ini kan biasanya ada di seluruh masyarakat, ya. Di seluruh waktu, di semua waktu, semua masyarakat, ya, pasti ada konsep Tuhan, walaupun masyarakat tersebut tidak beragama. Stephen Hawking pun misalnya, ya, beliau memang menolak agama, tapi beliau memikirkan juga tentang Tuhan. Makanya beliau memiliki istilah partikel Tuhan, itu kan. Nah, sementara untuk masyarakat Islandia misalnya, ya, yang baru-baru ini telah memutuskan di parlemen mereka untuk menjadikan agama itu sebagai weapon of mass destruction, senjata pemusnah massal. Tapi mereka juga memiliki konsep Tuhan karena leluhur mereka adalah bangsa Viking. Seperti pernah saya sampaikan, ya, bangsa Viking itu memiliki dewa, yaitu Thor, anak dari Odin. Artinya mereka memiliki juga konsep ketuhanan walaupun tidak beragama. Nah, itulah artinya di sini, ya, Pancasila memiliki nilai yang bersifat universal. Itu yang ketuhanan, ya. Mungkin kalau masih kurang saya coba tambahkan lagi tentang kemanusiaan. Ya, sebagai manusia pasti kita memiliki nilai kemanusiaan. Hampir semua manusia pasti ada konsep tentang kemanusiaan. Walaupun manusia tersebut adalah sekumpulan masyarakat yang kanibal, ya, tapi biasanya ada juga pemahaman tentang kemanusiaan bagi mereka. Terkadang mungkin hal yang manusiawi itu hanya golongan mereka saja, sementara yang di luar mereka itu mungkin bagi mereka boleh untuk dimakan, ya, akan tapi, ya, pada dasarnya mereka memiliki juga konsep kemanusiaan. Nah,
kita lanjutkan ya. Jadi secara universalitas ya, secara universal Pancasila memenuhi syarat juga sebagai sistem filsafat. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan, yaitu pembahasan tentang hakikat dari sila-sila Pancasila. Ada 5 sila. Kita mulai dari sila pertama dulu, sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa esensi dari sila ketuhanan yang Maha Esa? Itu pertanyaannya. Esensinya adalah bagaimana manusia Indonesia khususnya, bisa saling bertoleransi atau saling menghargai antar umat beragama. Karena semboyan kita, jangan lupa ya, di Garuda Pancasila itu kan ada semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun kita berbeda-beda, tapi pada dasarnya kita adalah satu. Walaupun kita berbeda-beda tata cara peribadatan, tapi pada dasarnya kita sama-sama menyembah satu, yaitu Tuhan. Nah, itulah makna dari sila pertama, bagaimana kita bisa membangun ya, menjaga toleransi antar umat beragama sehingga bisa menjadi masyarakat yang harmonis. Dan selain itu, negara Indonesia harus menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk beribadah ya, untuk beragama, memiliki Tuhan ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Dan untuk itu tidak boleh ada undang-undang yang melarang manusia untuk beribadah. Nah, untuk kasus yang sekarang, yang kasus PSBB kan memang ada pelarangan untuk mendatangi rumah ibadah yang berada di di tempat umum. Tapi kan kemudian ada alternatifnya. Bagaimana cara beribadahnya? Secara online masih diperbolehkan asal tidak tidak mengadakan kerumunan. Atau mungkin kalau mau mengadakan kerumunan harus di komplek yang memang tidak bisa diakses oleh masyarakat luas. Artinya hanya orang-orang kompleknya saja yang bisa masuk ke rumah ibadah itu. Nah, itulah implementasi dari sila pertama yang esensinya adalah toleransi antar umat beragama dan penghargaan dari negara terhadap hak warganya untuk beribadah dan memiliki konsep Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Esensinya apa? Kalau kita coba pecah ya, ada kemanusiaan, ada keadilan. Sini keadilannya bukan keadilan yang bersifat sosial, tapi keadilan individual, kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada keadaban. Nah, predikatnya kemudian ya, jadi tidak hanya sekedar kemanusiaan saja, tapi kemanusiaan harus adil, harus beradab. Nah, kalau di masyarakat kita kan ada HAM, memang kita menghargai HAM, tapi juga HAM-nya juga harus adil. Bebas berbicara ya, boleh, tapi jangan sampai menyakiti perasaan orang lain misalnya. Ya. Oh, bebas kita berekspresi, oke, boleh, tapi jangan pada tengah malam orang lagi tidur. Nah, itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada penghargaan terhadap hak asasi manusia, tapi ada juga keadilan, penghargaan terhadap keadilan dan keadaban. Nah, itulah esensi dari sila kedua. Untuk itu ya, negara Indonesia juga harus menghargai HAM, ya, menegakkan hukum secara beradab sehingga warganya tidak terzolimi oleh pemerintahnya secara yang tidak manusiawi. Contohnya misalnya hukuman sanksi-sanksi yang diberikan pada masyarakat juga harus memperhatikan, harus tidak melupakan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya misalnya seperti yang akhir-akhir ini yang saya lihat cukup bertentangan dengan nilai kemanusiaan, yaitu sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.
Nah, itu harus dikaji ulang sebenarnya. Khususnya para pemimpin harus mengkaji ulang karena ada beberapa sanksi tersebut yang tidak manusiawi dan bahkan membahayakan karena memungkinkan untuk penyebaran virus corona. Contohnya seperti apa? Push up bersama-sama, atau mungkin dimasukkan ke peti mati. Peti matinya juga tidak steril ya. Siapa tahu di sana sudah ada orang yang terjangkit corona, bersin di peti mati itu ya. Dia dimasukkan sana bisa-bisa terkena dan bisa tertular jadinya. Nah, itulah. Kalau berdasarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka semua peraturan, hukum dan peraturan di negara Republik Indonesia harus sesuai dengan sila kedua itu. Nah, untuk itu sanksi-sanksi seperti itu juga harus dikaji ulang ya. Kemudian dibuat lebih manusiawi dan lebih edukatif juga, lebih beradab. Ya, kita lanjutkan ya, itu tadi sila kedua, bagaimana negara Indonesia, negara dan bangsa Indonesia harus selalu menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil ya dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ini esensinya apa? Apakah sama seperti nasionalisme bangsa Barat ya, yang menganggap diri mereka lebih superior dibanding bangsa lainnya? Tidak, karena bangsa Indonesia, sejarahnya kemunculan nasionalisme Indonesia adalah karena tertindas oleh bangsa Barat yang menganggap diri mereka lebih superior dibanding bangsa-bangsa lainnya. Nasionalisme kita muncul ya, setelah bertahun-tahun dijajah oleh kolonial Belanda. Kemudian kita punya kesadaran untuk bersatu, membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan belenggu penjajahan imperialisme Barat. Dan imperialisme tersebut kita berhasil usir, termasuk juga ketika kita dijajah oleh sesama bangsa Asia, yaitu bangsa Jepang. Jadi nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang bersifat chauvinis atau chauvinistik, bukanlah nasionalisme sempit yang menganggap diri kita lebih unggul daripada bangsa lain. Tidak. Tapi nasionalisme kita berdiri di atas kesetaraan. Seperti halnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita menghargai kemerdekaan. Kemerdekaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Artinya ya, persatuan kita dasarnya adalah kesetaraan dan keinginan untuk merdeka. Suku bangsa, golongan yang terjajah ini bersatu padu untuk kemudian berjuang ya, mengusir kolonialisme dan imperialisme. Itu esensi dari sila ketiga. Nah, untuk itu yang dipakai adalah kata persatuan, bukan kesatuan, karena persatuan bermakna heterogenitas atau keberagaman, sementara kesatuan cenderung ke hal yang bersifat homogen. Karena persatuan kita berdiri di atas keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memang ini adalah esensinya adalah demokrasi, tapi ini bukanlah demokrasi versi Barat. Kalau demokrasi versi Barat itu ada trias politika, ada eksekutif, pelaksana undang-undang, ada legislatif, perumus undang-undang, ada yudikatif yang mengawasi pelaksanaan undang-undang. Nah, Indonesia ada seperti itu, memang ada lembaga legislatif yaitu DPR, DPD, ya, MPR, DPRD, itu lembaga legislatif yang bertugas merumuskan undang-undang bersama dengan eksekutif. Jadi duduk bersama membahas undang-undang itu ya, dan kemudian disahkan. Setelah disahkan dijalankan oleh eksekutif dan kemudian diawasi pelaksanaannya oleh yudikatif, ada MA, MK, KY, bahkan ada KPK.
Nah, untuk eksekutif kita juga mengenal di Indonesia kan ada presiden, menteri-menteri itu yang eksekutif, dan departemen-departemen itu yang eksekutif yang melaksanakan undang-undang atau peraturan yang dirumuskan dalam legislatif. Akan tetapi tiga lembaga demokrasi ini ya, tiga institusi demokrasi ini tidak tidak berdiri sendiri-sendiri, bisa saling mengintervensi ya. Kalau di negara Amerika Serikat mungkin yang menggunakan trias politika versi yang murni ya, antara eksekutif dengan legislatif tidak bisa saling intervensi. Kalau pernah ada beberapa kali ya pemerintah Amerika Serikat yang kemudian tidak bisa menggaji pegawainya sehingga harus tutup pemerintahnya ditutup, kantornya ditutup, kantor pemerintahan, karena tidak terjadi kesepakatan antara pihak eksekutif dan pihak legislatif terkait anggaran. Nah, di Indonesia hal tersebut tidak terjadi karena kita mengenal apa yang dinamakan sebagai musyawarah untuk mufakat. Memang kita bisa saling mengintervensi ya antara tiga lembaga tadi, tapi intervensi itu tujuannya untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Ketika terjadi deadlock, kebuntuan dalam rapat atau perdebatan secara demokratis, maka kita juga mengenal apa yang dinamakan sebagai musyawarah. Jadi rembuk ya, kira-kira baiknya seperti apa sih? Baiknya harusnya seperti apa supaya tidak terjadi deadlock? Apa yang kita harus lakukan? Kemudian ada disepakati secara aklamasi, oke lah, kita keluarkan anggarannya tapi seperti ini. Nah, kemudian terjadi mufakat dan semua semua masyarakat harus menjalankan. Nah, itulah perbedaan antara musyawarah untuk mufakat yang merupakan esensi dari sila keempat dengan demokrasi liberal versi barat. Jadi setiap lembaga, setiap unsur bisa saling mempengaruhi, saling intervensi, tujuannya demi kemaslahatan bangsa dan negara. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya apa? Ini merupakan muara dari 4 sila Pancasila. Tujuan kita untuk mewujudkan keadilan, suatu masyarakat yang gemah, ripah, loh jinawi. Jadi pemerintah bisa mendistribusikan keadilan bagi warga negara Indonesia ya, sehingga tidak terjadi lagi ketimpangan. Untuk itu ya, maka kita bisa bersama-sama saling bahu-membahu, bermusyawarah ya, bergotong royong untuk mewujudkan hal itu. Nah, itulah ya sedikit tentang tinjauan Pancasila secara filosofis. Untuk pertanyaan ya nanti bisa menggunakan grup WhatsApp atau mungkin bisa melalui WhatsApp pribadi ke saya ya. Atau kalau misalnya kesulitan kuota bisa melalui email juga kalau ada pertanyaannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.